Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Resiko Proyek. Nantinya akan ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen resiko proyek. Nah, yang kedua, peran manajemen resiko proyek. Ketiga, proses manajemen resiko proyek. Yang keempat, hal-hal yang berkenaan dalam perencanaan manajemen resiko. Dan yang terakhir, yang kelima, ada identifikasi, perencanaan, pemantauan, dan juga pengendalian resiko. Oke, langsung ke materi pertama. Yang pertama, pengertian dari manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek ialah kegiatan yang terjadinya kejadian yang tidak pasti, yang mana bisa bersifat merugikan dan mempengaruhi tujuan yang ada di proyek tersebut. Dan risiko sendiri merupakan suatu kejadian dari suatu proses proyek. Sedangkan manajemen resiko yakni suatu proses yang sistematis dalam menganalisis dan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah risiko yang akan terjadi pada proyek. Jadi, manajemen risiko proyek ini suatu peristiwa yang tidak pasti dan ketika terjadi mempunyai pengaruh yang positif atau negatif pada tujuan proyek. Ada beberapa fungsi dari manajemen risiko. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan strategi yang ada di manajemen risiko proyek. Yang kedua, menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur. Yang ketiga, mendesain dan mengkaji ulang proses yang ada di proyek dalam manajemen risiko. Yang keempat, pengkoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko dalam proyek tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko. Proses yang dilaksanakan dalam penerapan manajemen risiko berlangsung secara terus-menerus yang dijabarkan dalam 4 proses yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi. Keempat proses tersebut yakni yang pertama identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga, mengembangkan respon terhadap risiko termasuk kemungkinan untuk mengurangi kerusakan dan mengembangkan perencanaan. Yang terakhir yaitu mengendalikan respon terhadap risiko yang meliputi perbaikan strategi risiko, monitoring, dan melakukan penyesuaian perencanaan untuk risiko baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen risiko. Tahap yang pertama yang harus dilalui adalah tahap perencanaan. Tahap ini merupakan salah satu bagian proses yang cukup penting untuk memastikan tingkat, tipe, serta keberadaan manajemen risiko yang setara dengan risiko itu sendiri, serta kepentingan proyek dalam organisasi. Perencanaan manajemen risiko yang baik dan benar dapat meningkatkan probabilitas kesuksesan bagi tahapan manajemen risiko yang lain. Beberapa input yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan ruang lingkup dari kegiatan proyek dengan tujuan mengetahui seberapa signifikan manajemen risiko berpengaruh dalam proyek. Lalu yang kedua yaitu perencanaan manajemen biaya yang juga meliputi biaya cadangan. Yang ketiga, perencanaan manajemen jadwal. Yang keempat, perencanaan manajemen komunikasi yang dapat menentukan interaksi yang terjadi dalam proyek. Yang kelima, faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi perilaku serta toleransi terhadap risiko yang dapat mendeskripsikan tingkat kepentingan risiko dalam organisasi. Materi terakhir yaitu mengidentifikasi, merencanakan, memantau, dan juga mengendalikan risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Secara umum, identifikasi risiko disarankan sebagai tahapan fundamental dalam proses manajemen risiko. Risiko yang tidak teridentifikasi dapat menyebabkan kesalahan arah dalam proses manajemen risiko, sehingga dapat menimbulkan ketidaktepatan strategi untuk mengendalikan risiko yang masih dapat dilakukan dengan dua analisis. Yang pertama, analisis sumber risiko, yang merupakan analisis risiko dengan melihat dari mana risiko ini berasal. Ada dua macam sumber analisis, yaitu analisis sumber internal dan juga sumber eksternal. Contohnya dari stakeholder, pegawai atau karyawan, cuaca, perubahan peraturan, dan juga bencana alam. Nah, untuk analisis masalah, yang merupakan analisis resiko yang terkait dengan rasa khawatir, contohnya khawatir kehilangan uang, khawatir melanggar sesuatu, dan juga khawatir
terhadap kecelakaan kerja yang bisa saja dialami. Poin yang kedua, merencanakan risiko. Perencanaan ini merupakan aktivitas awal proses manajemen risiko proyek. Melalui rencana manajemen risiko proyek, faktor lingkungan dan ruang lingkup proyek, tim proyek dapat berdiskusi dan melakukan analisis aktivitas manajemen risiko. Rencana manajemen risiko ini merupakan hasil dari proses yang dijelaskan sebelumnya. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi atau diperlukan dalam merencanakan manajemen risiko, seperti project chapter, kebijakan manajemen risiko, susunan peran dan tanggung jawab, kemudian ada toleransi stakeholder terhadap risiko, template untuk merencanakan manajemen risiko organisasi, kemudian ada work breakdown struktur. Poin ketiga yaitu memantau risiko. Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko. Langkah ini merupakan proses memantau risiko yang sudah diidentifikasi, memonitor risiko yang tersisa, dan mengidentifikasi risiko baru, memastikan pelaksanaan rencana manajemen risiko, dan juga mengevaluasi tingkat efektivitas dalam mengurangi risiko. Pemantau risiko ini mempunyai beberapa tipe, seperti voluntary, obligatory, assessment, dan risiko merupakan tahap terakhir setelah melakukan pemantauan risiko yang sedang dihadapi. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengendalian secara fisik dan juga pengendalian secara finansial. Beberapa hal yang diperlukan dalam pengendalian risiko ialah rencana manajemen risiko, rencana respon risiko, catatan lain tentang pelaksanaan dan kemajuan proyek analisis, dan identifikasi risiko tambahan yang sebelumnya tidak dicatat. Perubahan skop pekerjaan. Ketika pengendalian tersebut dilaksanakan sesuai pedoman dalam lembaga tersebut, maka proses manajemen risiko tahap terakhir pun akan sesuai dengan harapan pemilik dan dapat meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.